Selamat pagi rekan-rekan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mulai renungan kita. Sebelum renungan ini kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan pagi hari ini Engkau telah berikan kami hari yang indah Tuhan. Pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau buka hati dan pikiran kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Judul renungan kita pagi ini berjudul Tuhan yang memampukan kita. Diambil dari Keluaran 4 ayat 10. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Ketika Tuhan memilih dan mengutus seseorang, Dia juga akan menyertai dan memperlengkapi, supaya ia mampu melakukan kehendak-Nya tersebut. Untuk itulah, Tuhan kembali meyakinkan kepada Musa dan memberi pengertian siapa dirinya, yaitu Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang tidak berubah terhadap janji dan rencananya. Tidak cukup sampai di situ, Tuhan juga memberikan petunjuk dan langkah-langkah yang harus dilakukan Musa. Dalam Keluaran 3 ayat 15-16 berkata, "Beginilah kukatakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku yang selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel." Tuhan juga mendemonstrasikan kekuasaannya langsung di depan Musa, agar ia benar-benar percaya akan penyertaannya. Musa diperintahkan untuk melempar tongkatnya ke tanah dan akhirnya menjadi ular. Juga saat Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam baju, maka tangan Musa terkena kusta. Apalagi yang kurang? Dalam Keluaran 4 ayat 10, Musa berkata bahwa dirinya kurang fasih bicara. Musa kembali berdalih dan tidak pandai bicara di depan orang banyak, untuk menyatakan ketidaksiapannya terhadap panggilan Tuhan itu. Bukankah kita juga sering mengelak seperti itu ketika kita diminta untuk melayani Tuhan? Mungkin disuruh bersaksi di depan mimbar saja, rasanya kaki sudah gemetaran. Tetapi Tuhan berkata, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" Keluaran 4 ayat 11. Tuhan semakin geram terhadap Musa saat ia berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Keluaran 4 ayat 13. Walaupun pada akhirnya Musa sadar atas panggilannya itu dan taat, dalam hidup ini kita menghadapi dua pilihan: taat kepada Tuhan atau tidak taat. Itu saja. Tidak ada alternatif yang lain. Janganlah merasa tidak mampu, lalu kita menolak panggilan Tuhan.
Dia yang akan menyertai dan menuntun kita. Haleluya. Sebelum renungan pagi ini kita tutup, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, pagi hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami Tuhan akan panggilan-Mu dalam hidup kami. Engkau mengingatkan bahwa setiap panggilan yang Engkau berikan buat kami percaya bahwa Tuhan selalu akan memperlengkapi kami. Sebab rencana Tuhan adalah baik adanya. Tidak ada rancangan dari Engkau yang membawa ke dalam kecelakaan, tapi semua rancangan-Mu membawa kami ke dalam damai sejahtera dan hidup yang penuh dengan pengharapan. Pagi ini Tuhan, kami mau memberikan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, untuk menerima setiap panggilan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.